Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkembali menunaikan salat maghrib secara berjamaah di masjid yang semoga Allah berkahi ini, dan juga dilanjutkan dengan duduk di tempat yang mulia ini juga di dalam rangka menjalankan syariat yang Allah syariatkan kepada kita, yaitu menuntut ilmu, yang mana dengan menuntut ilmu ini kita berharap kepada Allah Azza wa Jal Allah akan mudahkan langkah kita menuju surganya nanti, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnahnya hingga hari kiamat nanti tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita membahas ataupun sama-sama mempelajari sebuah kitab yang dikarang oleh guru kita, yaitu Al-Ustaz Firanda Dirja hafizahullahu ta'ala, yang mana buku yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah Syarah Rinci Rukun Iman, yang pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bersama-sama bahwasanya rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat, dan malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan yang terbuat dari cahaya, yang mana mereka senantiasa mengerjakan ketaatan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu tepatnya sudah kita bahas tentang sifat-sifat malaikat, ya. Adapun sifat-sifatnya ada yang secara fisik dan juga ada yang secara akhlak atau perangainya. Dan itu sudah kita bahas secara detail walillahil hamd. Baik, pada pertemuan kali ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kita akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu tentang amalan-amalan yang dapat mendatangkan doa kebaikan dari malaikat. Amalan-amalan yang akan dapat mendatangkan doa kebaikan dari malaikat, ya. Maka ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya doa dari malaikat itu terbagi menjadi dua. Ada doa kebaikan dan ada juga doa keburukan. Namun pada majelis kali ini insyaallah kita akan membahas
sebagaimana yang tercantum di buku yang beliau karang, ya, yaitu bagian yang pertama, amalan yang dapat mendatangkan doa kebaikan dari para malaikat Allah Azza wa Jalla. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau menyebutkan di antara amalan yang dapat mendatangkan doa dari malaikat kepada orang yang mengerjakan amalan tersebut adalah, ya, bagi yang membawa buku mungkin bisa dilihat di halaman 383. Baik, yang pertama kali jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang dapat mendatangkan doa kebaikan dari malaikat adalah bertaubat dengan taubat yang tulus, atau bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubat dengan taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha jamaah sekalian? Ada yang bisa menjawab, Pak? Taubat nasuha apa? Taubat yang bersungguh-sungguh, ya. Betul? Dalil antum apa? Hah? Apa dalilnya taubat sungguh-sungguh? Tidak melakukan kembali, itu salah satu di antara syaratnya. Baik, fa'ala kulli hal, kita semua diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat. Karena semua kita sepakat bahwasanya kita semua pasti memiliki dosa. Ada yang tidak sepakat, Pak? Ada yang bertentangan? Hidupnya murni tanpa dosa, ma'sum? Angkat tangan, Pak. Hadiah insyaallah. Enggak ada pasti. Kita semua sepakat bahwasanya kita pasti berdosa. Suka tidak suka, mau tidak mau, terlihat atau tersembunyi, pasti ada dosanya. Mau yang ustadz, mau yang bukan ustadz, pasti ada dosanya. Khususnya di zaman ini. Dan kita tidak akan pernah luput dari yang namanya perbuatan dosa ataupun kesalahan. Karena Allah sendiri yang mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ketahuilah sesungguhnya kalian itu selalu berbuat kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya. Maka aku yang akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka mintalah ampun kepadaku. Niscaya aku akan ampuni kalian. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim, ya, ayat ke-8. Surat At-Tahrim ayat ke-8. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang nasuha. Nah, ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah yang memerintahkan kita untuk bertaubat. Maka mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Ya, di sini disebutkan oleh para ulama, ya, khususnya diantaranya para sahabat Nabi Muhammad SAW, diantaranya Umar bin Khattab dan juga Ubay ibn Ka'ab dan juga Mu'adz ibn Jabal. Mereka mengatakan bahwasanya seseorang dikatakan telah bertaubat dengan taubat yang nasuha adalah tatkala dia betul-betul bertaubat kepada Allah dan bertekad atau berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya, sebagaimana susu atau air susu tidak akan pernah kembali lagi ke putingnya. Ini yang disebutkan oleh siapa? Umar ibn al-Khattab, Ubay ibn Ka'ab, qari'nya Nabi Muhammad SAW, dan juga Mu'adz ibn Jabal, manusia yang luar biasa, dai yang bisa dibilang dai pertama yang Rasulullah SAW kirim keluar kota. Ya. Di sini mereka menyebutkan bahwasanya taubat nasuha itu adalah taubat yang mana tatkala seseorang berbuat dosa, dia bertekad, dia bertaubat, tidak mengulanginya lagi, sebagaimana air susu tidak akan masuk lagi ke putingnya. Kebayang, Pak? Kebayang? Mungkin atau tidak kita bertaubat dengan seperti itu?
seperti air susu tidak akan masuk lagi ke putingnya. Enggak mungkin. Ya, tapi ini yang dinamakan dengan taubat nasuha yang didefinisikan oleh para as-salaf, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian di antara perkataan yang menakjubkan lagi tentang taubatan nasuha disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, manusia yang paling zuhud di zamannya. Beliau menyebutkan an yakuna al-'abdu nadiman 'ala ma madha. Taubat nasuha itu adalah tatkala seseorang menyesal atas segala perbuatan kemaksiatannya di masa lalu. Mujmi'an 'ala alla ya'uda fihi, dan dia bertekad, dia berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang lalu tersebut. Maka ini yang dinamakan dengan taubat nasuha. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi, ya, ulama tafsir. Beliau mengatakan bahwasanya taubat nasuha itu terkumpul padanya 4 perkara. Terkumpul padanya 4 perkara. Yang pertama, al-istighfaru bil lisan. Istighfar, meminta ampun dengan lisan. Yang kedua, al-iqla'u bil abdan. Berhenti dari setiap anggota tubuh yang melakukan kemaksiatan. Betul-betul dia berlepas diri atau berhenti, stop. Yang ketiga, wa idmaru tarkil audi bil jinan, dan betul-betul bertekad dia menghadirkan di dalam jiwanya dia tidak akan mengulangi perbuatan kemaksiatan tersebut di dalam hati. Tekad dia. Dan yang keempat, muhajaratus sayyi'il ikhwan, dan meninggalkan karib atau teman-teman yang buruk. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ciri-ciri seseorang bertaubat dengan taubat yang nasuha adalah tatkala seseorang betul-betul beristighfar dengan lisannya. Kemudian dia berhenti dari kemaksiatan tersebut. Dan ketiga, dia bertaubat di dalam hatinya, bertekad di dalam hatinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang keempat, dia berusaha untuk menjauhi faktor-faktor yang dapat mengembalikan dirinya kepada kemaksiatannya yang telah berlalu. Ya. Terkadang manusia tatkala bertaubat itu lisannya udah mantep, perbuatannya udah berhenti, hatinya udah kokoh, teman-temannya nggak diganti, teman-temannya sama lagi, itu lagi. Kira-kira butuh waktu berapa lama, Pak, untuk orang tadi kembali ke perbuatan kemaksiatan yang sama? Coba, Pak. Misal ada orang yang dia sudah bertahun-tahun merokok. Misal bertahun-tahun merokok. Kemudian di suatu hari dia mendengar ceramah atau nasihat bahwasanya merokok itu hukumnya haram. Sepakat para ulama, sepakat para atibba, orang-orang kedokteran. Kenapa demikian? Karena membahayakan, karena memudaratkan orang lain juga, karena dapat membuat seseorang bangkrut, miskin, gara-gara beli rokok. Akhirnya dia bertaubat, dia bertekad di dalam hati, dia nggak mau lagi, dia beristighfar dan lain seterusnya. Berhenti dia. Dalam waktu seminggu, tiba-tiba dia duduk bermajlis lagi bersama teman-temannya yang notabene semua masih merokok. Nongkrong, ngopi. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk orang tadi kembali kepada kebiasaannya yang lama? Ada yang pengalaman, Pak? Ada yang pengalaman. Ya, butuh waktu berapa lama, Pak? Sebentar. Sebentar lagi dia pasti balik. Dan itu memang tugasnya syaitan, untuk menjauhi seseorang dari perbuatan ketaatan. Suka tidak suka, mau tidak mau, pasti dia akan kembali lagi merokok. Ya.
Padahal sudah terpampang jelas di kotak rokok itu, merokok membunuhmu. Dan Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Di antara perbuatan membunuh diri sendiri adalah dengan merokok. Suka tidak suka, mau tidak mau, orang yang merokok akan gatal mendengarkan perkataan ini. Tapi itu kenyataannya di lapangan, ya. Membunuhmu, menyebabkan kanker A, B, C. Tapi orang yang tetap mengikuti hawa nafsu gak bakalan terima dinasehatin. Tapi kita memohon kepada Allah, kepada orang-orang yang masih ditimpa fitnah merokok, untuk bisa berhenti dari merokok, ya. Ini sekedar analogi Pak, sekedar pencontohan saja, percontohan ya. Nah ini di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, yang mana dia ulama ini. Beliau mengatakan taubat dan nasuha itu 4. Lisannya istighfar, badannya berhenti, anggota tubuhnya berhenti, hatinya bertekad untuk tidak mengulangi, dan dia berusaha untuk menjauhi teman-teman yang buruk yang dapat mengantarkan dirinya kepada kemaksiatan yang telah berlalu, ya. Ini taubat nasuha Pak. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena kita semua tadi sudah mengatakan bahwasanya di antara amalan yang dapat mendatangkan doa dari malaikat kebaikan, ya, yaitu dengan bertaubat. Dalilnya apa? Firman Allah surat Ghafir ayat 7 atau ayat 6 sampai 7. 7 sampai 9, ya. Surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Ya, kalau nggak salah Ghafir itu ayat juz 22, 24, 23, ya. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Yaitu para malaikat yang memikul arsy Allah Azza wa Jal dan malaikat yang ada di sekitarnya juga. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, yang mereka memuji, bertasbih, memuji Allah Azza wa Jal. Wa yu'minuna bihi, dan mereka juga beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, ini syahidnya. Dan mereka akan memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah meluaskan, ya, segala ilmu, ya, segala sesuatu atau ilmu yang ada kepada kami, Engkau telah meliputi segalanya, ya. Maka berikanlah ampunan, ya. Faghfir lil ladzina tabu, dan berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti jalanmu, ya Allah Azza wa Jal. Waqihim adzabal jahim, dan jauhkanlah atau lindungilah mereka dari azab neraka jahanam, ya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita bertaubat, sejatinya kita sedang mengundang malaikat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita, ya. Maka jangan main-main ketika kita bertaubat, karena sejatinya tatkala kita bertaubat, malaikat itu sedang berusaha melobi Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita yang bertaubat itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Namun tidak cukup sampai situ. Mereka juga berusaha meminta kepada Allah agar orang-orang yang bertaubat itu dilindungi dari azab neraka jahanam, ya. Ya, siapa di antara kita yang mau masuk api neraka jahanam, Pak? Enggak ada. Maka bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya. Makanya Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah engkau dengan taubat yang nasuh. Iya. Yang tadi kita sudah jelaskan taubat nasuh itu seperti apa. Ya. Kemudian para malaikat juga mengatakan, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, masukkanlah mereka, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beriman tadi, ke dalam surga Aden-Mu yang telah Engkau janjikan, dan juga keluarga-keluarga mereka
dari bapak-bapaknya, nenek moyangnya, dan juga dari istri-istrinya atau suami-suaminya, dan juga keturunannya ya Allah. Masukkan mereka semua ke dalam surga Aden. Ya. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyiat, dan jauhkanlah mereka ya Allah dari perbuatan kemaksiatan. Lihat, luar biasa Pak, doa dari malaikat tatkala kita apa? Bertaubat. Enggak main-main doanya. Coba kalau misalnya orang mendoakan kita, paling banter yang mendoakan kita siapa Pak? Paling enggak orang tua, kalau enggak istri kita, kalau enggak anak kita. Dan doanya pun belum tentu didoain, enggak menjadi jaminan. Kadang dia lupa, kadang dia berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi lihat, tatkala kita bertaubat kepada Allah, ada malaikat yang berdoa, yang mendoakan kita agar kita diampuni dosanya, agar kita dimasukkan surga, agar kita dijauhkan dari perbuatan kemaksiatan, agar orang tua kita, agar istri-istri kita, agar keturunan kita dimasukkan juga ke dalam surga. Lihat. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, bukan taubat sambel ya, bukan taubat sambel. Ustaz, kalau begitu berarti anak nggak boleh maksiat lagi? Enggak juga. Kalau nggak boleh nggak maksiat lagi nggak mungkin kayaknya. Terlebih lagi di zaman yang seperti ini, antum nggak mungkin nggak bermaksiat. Apalagi ada ini. Ya, sepakat? Sepakat. Tapi berusaha terus. Di sini para ulama menyebutkan syarat taubat itu ada 3 kan. Yang pertama apa? Berhenti dari perbuatan kemaksiatan. Yang kedua apa? Menyesal. Nyesel. Bukan malah diulang-ulang, dirasa-rasa lagi, diingat-ingat lagi. Aduh dulu begini. Ngomongnya udah tobat, tapi di dalam hati masih dirasa-rasa. Ini nggak boleh. Nyesel. Kenapa nyesel? Karena perbuatan yang sudah kita lakukan dulu itu dapat menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Maka nyesal kita, menyesal. Betul-betul menyesal. Jangan dinikmatin. Ya, kadang ada orang yang udah berhenti memang dari perbuatan kemaksiatan, tapi masih dirasa-rasa, masih diingat-ingat, masih kepikiran dan lain seterusnya. Ini nggak boleh. Ini bukan syarat taubat namanya. Ya, tapi syarat taubat berhenti, bertekad tidak mengulangi. Ya. Dan yang ketiga adalah apa? Menyesal dia. Ya. Ya, yang pertama berhenti, yang kedua menyesal, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Ya, bertekad kita untuk tidak mengulangi. Bukan berarti kita nggak boleh ngulang lagi, enggak. Tapi suatu saat misalnya kita terjatuh lagi, segera kita balik lagi. Jangan keterusan. Karena kalau udah keterusan susah. Ya. Ini yang dinamakan dengan atau syarat-syarat bertaubat. Dan ada ulama menambahkan syarat taubat yang keempat, yaitu apabila perbuatan kemaksiatan tadi berkaitan dengan hak-hak manusia ataupun hak-hak makhluk Allah, harus kita kembalikan, harus kita minta keridhaannya, harus kita halalkan. Jangan sampai lewat begitu saja. Misal kita suatu hari pernah mencela, menggibah, mendusta, atau mengambil hak orang lain, sengaja tidak sengaja. Kita cari orangnya, Pak, Bu, maaf, dulu saya pernah menggibahi Bapak. Pak, Bu, maaf, dulu saya pernah ngambil barang Bapak. Pak, Bu, maaf, saya dulu pernah segini, begini, dan begitu. Ya. Maka ini syarat taubat, Pak. Berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulangi, dan yang keempat, mencari keridhaan orang yang telah dizalimi. Ya, apalagi dulu zaman kita masih muda, ya. Zaman SMP, zaman SMA, berapa dosa kita tuh kalau mau dihitung-hitung. Dan sampai sekarang orang yang kita bully masih hidup. Cari orangnya, minta nomornya, sampaikan ke dia. Maaf, dulu sewaktu saya sekolah sama kamu pernah saya pelonco misalnya. Minta keridhaan dia. Jangan sampai dia mati, kita belum bertaubat, belum minta kehalalan. Atau jangan sampai kita mati, ya, kita nggak sempat minta maaf sama dia.
tanggungannya di hari kiamat. Hati-hati. Ketika udah di hari kiamat nggak bisa lagi minta kehalalan, minta maaf dan sebagainya, nggak mungkin. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang dapat mendatangkan doa kebaikan dari malaikat adalah bertaubat dengan taubat yang tulus atau taubat nasuha. Baik, yang kedua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang kedua di antara amalan yang dapat menjadikan kita didoakan oleh malaikat kebaikan adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah atau berinfak. Dengan berinfak, ya. Dengan berinfak, ya. Namun ketika kita ingin mendapatkan doa dari malaikat, maka ada yang harus kita perhatikan, yaitu ketika kita berinfak atau bersedekah, hendaknya sedekah yang kita keluarkan itu satu, ikhlas lillahi ta'ala. Yang pertama ikhlas, yang kedua harta yang kita miliki tersebut adalah harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal dan hartanya pun halal. Bisa dipahami insyaallah? Cara mendapatkan hartanya halal dan harta yang kita infakkan pun halal. Ya. Ini ketika kita ingin berinfak. Pastikan kita ketika berinfak itu ikhlas terlebih dahulu. Karena kalau nggak ikhlas nggak dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala, sia-sia. Dan yang kedua, harta yang kita sedekahkan itu kita dapatkan dengan cara yang halal dan hartanya tersebut secara zatnya pun juga harus halal. Yang kita nggak boleh sedekah babi misalnya, nggak bisa sedekah babi, sedekah rokok, nggak bisa sedekah rokok, nggak dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Iya. Nah ini perlu kita perhatikan Pak. Ketika kita ingin mendapatkan amalan atau doa dari malaikat, yaitu dengan cara bersedekah atau berinfak, ya, kita perhatikan yang kedua tadi, 2 poin tadi. Ikhlas, yang kedua harus halal. Baik secara pendapatannya atau secara zatnya. Taib. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Apa dalilnya bahwasanya malaikat mendoakan orang yang suka bersedekah atau infak? Yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW yang mana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, nomor 1442. Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibadu, yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidaklah suatu hari di pagi hari seorang hamba melewati pagi hari, illa malakani yanzilan, kecuali 2 malaikat akan mendatangi dirinya. Kecuali ada 2 malaikat yang akan mendatangi dirinya. Fayaqulu ahaduhuma, dan salah satu di antara mereka akan berkata, maksudnya malaikat akan berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan atau ganti bagi orang yang suka berinfak. Fayaqul akhar, dan malaikat yang satunya lagi akan berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan-nahan hartanya untuk berinfak, pelit, kikir, nyimpen dan lain seterusnya, kehancuran. Lihat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ketahuilah bahwasanya ada malaikat tatkala kita ingin berinfak, dan ada 2 kemungkinan. Apakah kita akan didoakan kebaikan atau didoakan keburukan? Kalau kita rajin infak, niscaya mereka akan mendoakan kita untuk diberikan ganti yang lebih banyak atau ganti yang lebih baik. Namun tatkala kita tahan-tahan harta, pelit dan lain seterusnya, niscaya malaikat akan mendoakan kehancuran untuk kita. Maka pilihannya dari kita Pak. Kita mau menjadi orang yang akan Allah ganti hartanya dengan yang lebih baik, atau kita mau nyimpen harta hingga akhirnya Allah hancurkan kita dengan harta tersebut. Ya. Maka jangan sampai kita seperti orang-orang kafir, ya. Wailul likulli humazatin lumazah. Ya, tadi imam sudah menyebutkan, ya. Ya, di rakaat kedua. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kehancuran bagi orang-orang yang menyimpan hartanya, ya.
Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwasanya hartanya akan kekal, akan menjadikan dia kekal di kehidupan dunia dan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadzanna fil hutamah. Hartanya dia akan masuk ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Apa itu hutamah? Ya, narullahil muqadah, api yang Allah sediakan yang menyala-nyala berkobar-kobar. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api nanti akan masuk ke dalam hati, merobek-robek, menggonjang-ganjing hati orang tersebut. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Sesungguhnya mereka akan kekal di dalamnya, di dalam neraka. Maka Pak, ya, sebagaimana nasihat dari guru kita juga yang mengarang kitab ini, harta yang berkah adalah harta yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin harta kita berkah, semakin hisabnya mudah. Namun semakin harta kita tidak berkah, semakin susah hisab kita nanti di hari kiamat kelak. Ya. Maka harta kita yang sesungguhnya itu adalah yang kita infakkan, bukan harta yang kita simpan. Ya. Maka sedekah. Dan di sini Imam An-Nawawi, ya, beliau sebutkan bahwasanya infak di sini tidak terbatas ketika kita sedekah bantu masjid. Bukan. Ada 3 macamnya di sini beliau sebutkan. Yang pertama adalah infak untuk melaksanakan ketaatan. Infak dalam rangka melaksanakan ketaatan. Seperti ketika kita bayar pergi haji. Itu infak atau bukan? Infak. Ketika kita pergi umroh, infak atau bukan? Infak. Ketika kita bangun masjid, infak atau bukan? Infak. Ketika kita mengakomodasi atau mengakomodir ketika ada orang yang ingin berdakwah, misal ada orang ingin dakwah ke kemana, kita beliin tiketnya, kita berikan uang jajannya dan lain seterusnya. Ini infak dalam rangka ketaatan, ya, tidak terbatas, ya. Kemudian ada juga infak dalam rangka untuk melaksanakan akhlak yang mulia, yaitu seperti apa? Misal antum punya sohib, punya teman yang namanya sohib, itu supaya semakin erat hubungannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, di antara infak dalam rangka menunaikan akhlak yang mulia adalah dengan kita memberi hadiah kepada teman-teman kita. Ya, coba kita introspeksi, berapa kali kita ngasih hadiah ke teman kita? Kalaupun ngasih hadiah, paling yang udah remah-remahnya doang, yang udah sisa, udah ampas, udah nggak enak, baru kita kasih. Nggak kepake nih, udah nggak muat, udah dan sebagainya. Lihat, padahal semakin bagus hadiah yang kita kasih ke teman kita, itu semakin besar pula ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini diantaranya. Dan juga diantara infak dalam rangka akhlak yang mulia adalah dengan kita mentraktir teman-teman kita, ya, beliin makanan. Kita tahu padahal teman kita susah, jangan pelit-pelit, infak, keluarin makanan, keluarin minuman, kita kasih dia makan, kita ajak dan lain seterusnya. Ini infak juga. Jadi jangan dikira ini bukan infak, ya. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man at'amat ta'am, sebaik-baik kalian itu adalah yang memberi makan orang lain. Ya, salah satu diantaranya sebaik-baik kalian ini, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga adalah infak untuk keluarga. Oh, ini nggak kalah penting dibandingkan infak yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Khususnya kepada istri kita atau anak kita. Terkadang soalnya ada orang yang loyal sama orang lain, tapi sama istri anak hitung-hitungan. Wal'iyadzubillah. Padahal mereka yang lebih berhak untuk kita infakkan. Ini enggak, kalau nongkrong sama teman-teman, sini biar gua yang bayarin, kata dia. Sini, udah santai aja, udah ente tinggal duduk aja, udah. Tapi giliran istrinya di ngajak keluar main, aduh, ma, tar dulu ma.
tak dulu. Aduh, ini kemahalan ini mah. Ini kemahalan ini. Ngapain sih segini banget makan? Tapi kalau sama teman-teman, jor-joran. Ini salah. Ya meskipun sama-sama infak, cuman kita harus tahu skala prioritas. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Infak, bersedekah. Dan makna infak itu luas, bukan cuma sekedar masukin duit ke dalam kotak amal masjid. Enggak. Banyak infak kita. Senyum pun juga infak juga sebenarnya, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu dihitung sedekah juga, ya. Maka jangan pelit-pelit, ya. Sebagaimana ada orang pernah bilang ke ana, itu Ustadz, afwan Ustadz, teman-teman kita ini kebanyakan yang udah ngaji, itu mereka sukanya menutup gigi mereka, seolah-olah gigi itu aurat Ustadz. Seolah-olah gigi itu aurat. Maksudnya gimana? Kalau ketemu orang nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada ketawa-ketawanya, pahit. Iya. Masa iya sedekah harta nggak mau, pun dengan yang paling mudah pun nggak mau juga sih Pak. Luar biasa, pelit banget kita berarti ya. Ya, maka bersedekah. Dengan demikian malaikat akan mendoakan kebaikan kepada kita semuanya. Baik, yang ketiga di antara amalan yang dapat menjadikan kita didoakan oleh malaikat dengan kebaikan, yaitu hendaknya kita berusaha untuk selalu sholat di shaf pertama. Ya. Jangan sodor-sodoran. Oh iya, silakan Pak. Jangan, salah antum kalau sodor-sodoran. Enggak. Kalau kosong shaf pertama, isi. Jangan di belakang. Lebih suka di belakang, jangan. Karena kata Nabi SAW, khairus sufufir rijal awwaluha wa aswa'uha akhiruha. Sebaik-baik shafnya laki-laki itu di paling depannya, dan seburuk-buruk shaf laki-laki itu paling belakangnya. Ya. Adapun perempuan tidak demikian. Perempuan yang paling baik adalah yang paling belakangnya, dan seburuk-buruk mereka adalah yang paling depannya. Ya. Maka Pak, usahakan kita sholat di shaf pertama, shaf bagian awal, ya. Karena kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang mengisi shaf pertama. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Bukan berarti Allah bersolawat kepada kita, enggak. Tapi Allah menyebut-nyebut kita di kalangan malaikatnya. Lihat, wahai malaikat, ini hambaku nih barisan pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi solawatnya malaikat itu dengan mendoakan kebaikan untuk kita, ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita berusaha untuk bisa mengisi shaf yang pertama. Mengisi shaf yang pertama. Jangan silakan Pak. Jangan pelit-pelitan aja kita, ya. Dalam perkara lain oke, tapi perkara ibadah harus kita yang duluan. Jangan sodor-sodoran, jangan sungkan-sungkanan, enggak. Bismillah, kita duluan pokoknya. Kita yang lebih butuh soalnya, ya. Amalan kita sedikit, dosa kita banyak. Kita butuh pahala. Jangan nunggu-nunggu orang, jangan sodor-sodoran dan lain sebagainya. Baik. Ini diantara amalan yang bisa mendatangkan sholawat Allah dan juga sholawat malaikat kepada kita. Baik. Ya, karena disebutkan di sini diantara salaf itu ada satu orang, ya, yang namanya Muhammad bin Sama'ah. Beliau mengatakan bahwasanya aku nggak pernah lewat selama 40 tahun sholat selalu di depan, selalu ikut bareng sama imam takbiratul ihramnya. 40 tahun, bayangin, 40 tahun bisa ikut sholat berjamaah, nggak pernah terlambat kecuali sehari, kata dia. Kapan? Ketika orang tuaku meninggal dunia. Tuh, ini yang namanya wali, Pak. Ini yang namanya wali. Bukan wali yang bisa kebal, bukan. Bukan wali yang bisa jalan di air, bukan. Bukan wali yang bisa terbang dan lain sebagainya, bukan. Tapi ini yang namanya wali. Bisa konsisten, istiqomah di dalam sebuah ketaatan. Hampir separuh dari hidupnya. Bayangin Pak, 40 tahun gak pernah telat. Itu gimana ceritanya? Kalau bukan rezeki dari Allah gak bakalan bisa, ya.
Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, para salaf itu seperti itu. Mereka semangat dalam beribadah. Berbeda dengan kita. Allah kan sunnah ustaz. Mereka mengerjakan sunnah karena itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita mengerjakan sunnah akan karena sunnah kita tinggalkan akhirnya. Kan nggak wajib. Ya. Maka jauh kita dibandingkan dengan mereka. Baik, yang keempat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara amalan yang dapat menjadikan kita didoakan kebaikan oleh malaikat, yaitu menyambung shaf solat. Menyambung shaf solat maksudnya gimana? Kalau ada shaf yang kosong atau di tengah perjalanan solat kita ada yang batal misalnya, dia mundur kan, pasti keluar dia dari masjid, kita isi shaf tersebut, ya, jangan sungkan, ya, karena ini dianjurkan khususnya di mazhab Syafi'i. Tatkala ada shaf satu, shaf pertama nih kosong, kemudian di shaf kedua orang-orang nggak mau ngisi shaf pertama, maka yang di shaf ketiga dianjurkan untuk maju tembus shaf kedua, masuk untuk mengisi shaf yang pertama kosong tadi. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kebanyakan mereka mengira tatkala kita mengisi shaf, maju berjalan, itu membatalkan sholat katanya. Padahal tidak demikian. Dan ingat, ketika kita ingin masuk ke dalam shaf sholat, jangan sampai kita membelakangi atau melenceng dari arah kiblat. Contoh, misal kita sholat, harusnya kan lurus pak ya, majunya lurus. Ya jangan kita miring begini, terus kita isi begini, jangan. Atau sebaliknya, apalagi sampai membelakangi kiblat. Ini nggak boleh, membatalkan sholat. Karena yang namanya sholat, rukunnya apa? Menghadap kiblat. Rukun atau syarat pak? Nanti belajar lagi pak sifat sholat Nabi. Ayo antum jangan bingung. Baik, ya, menyambung shaf sholat yang terputus. Karena kata Nabi SAW, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang berusaha untuk menyambung shaf. Wa man sadda furjatan, barang siapa yang menutup celah di dalam shaf sholat, rafa'allahu biha darajah, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajatnya nanti. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sunnah yang banyak orang nggak tahu, yaitu mengisi shaf kosong kita isi. Tapi ingat, jangan terlalu jauh, ya, jangan juga terlalu jauh. Misal kita di shaf 7, kita mau ngisi shaf pertama, jangan, ini jadinya malah main-main. Tapi kalau emang masih bisa kejangkau, kita kejar. Tapi kalau udah enggak, biarin orang lain yang ngisi, ya. Dan perlu diperhatikan juga adabnya ketika mengisi shaf. Baik, yang kelima di antara amalan yang dapat mendatangkan doa kebaikan dari malaikat, yaitu kita menetap di tempat sholat kita sampai betul-betul selesai ibadah kita di masjid, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan sesungguhnya malaikat itu bersolawat untuk kalian selagi kalian masih berada di tempat kalian sholat tadi. Yaqulun, dan mereka para malaikat itu mengatakan, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah dia rahmat. Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah taubat, berikanlah taubat untuknya, atau ampunilah dosanya. Malam yu'dhi fi, selagi dia tidak mengganggu orang lain, wa malam yuhdith fihi, selagi dia tidak berhadas. Ya, maka ini contohnya pak. Misal kita nih sekarang sholat maghrib, ya, setelah saya sholat maghrib kita masih di masjid, stay, nggak kemana-mana, kita nggak hadas dan kita nggak mengganggu orang lain. Ini saat ini juga pak, itu sejatinya malaikat sedang berlomba-lomba mengucapkan kepada kita, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah, Allahumma tub minhu, Allahumma tub alaihi, ya Allah berikanlah taubat baginya. Terus begitu malaikat sampai betul-betul kita keluar dari masjid. Lihat, luar biasa pak. Dan ini bisa kita ambil faidah kekhususan atau keutamaan bagi orang yang berusaha menuntut ilmu, khususnya di masjid, di tempat dia sholat, ya.
Maka Pak, jangan meremehkan duduk di majelis ilmu. Paham nggak paham, duduk aja udah. Iya. Karena sejatinya tatkala kita duduk di majelis, di tempat kita sholat, kemudian kita ikut mendengarkan kajian, iya, itu sejatinya malaikat sedang mendoakan kita. Ataupun kalau misalnya nggak ada kajian, misal setelah sholat subuh, kita selesai sholat subuh, kita zikir pagi, kita baca Quran, kita berdoa, dan lain seterusnya. Selagi kita nggak ganggu orang, selagi kita nggak berhadas, maka itu sejatinya malaikat sedang mendoakan kita. Terus-terusan kita didoain sama malaikat. Ya. Ya. Namun bukan berarti kita harus, misal kita sholat di sini aja, enggak. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya enggak seperti itu. Selagi orang tersebut ada di masjidnya, di tempat dia duduk, di tempat dia sholat tadi, misalnya di sini, kemudian dia udah tua, kudu nyender di belakang, harus nyender, nggak masalah, tetap dihitung dia masih di majelis sholatnya. Ya, tapi kalau dia udah keluar, udah beda lagi urusannya, udah berhenti berarti doa dari malaikat. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau punya waktu atau harus punya waktu untuk berzikir, berdoa, baca Quran di masjid selesai sholat. Supaya apa? Supaya kita dapat doa dari malaikat, doa diberikan rahmat, doa diampuni dosa, doa diilhamkan untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang keenam. Ya. Yang keenam. Apaan adzan jam berapa? Udah adzan. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fiikum ya. Insyaallah tersisa 4 atau 5 poin lagi yang insya Allah akan kita lanjutkan selesai sholat ya, karena adzan sudah berkumandang. Insya Allah selesai sholat isya langsung akan kita bahas kembali pembahasan yang berikutnya, yaitu amalan-amalan yang dapat menjadikan seseorang diberikan atau didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian kita ya. Tadi di sebelum salat kita sudah membahas amalan-amalan yang dapat mendatangkan doa kebaikan dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Yang mana yang pertama adalah doa malaikat tersebut akan datang bagi orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk sholat di shaf bagian awal atau pertama. Dan yang keempat, yang ketiga ya, sholat shaf pertama. Yang keempat yaitu orang-orang yang menyambung shaf sholat. Dan yang kelima adalah orang-orang yang menetap di tempat sholatnya sampai ibadahnya selesai atau sampai wudunya batal gitu ya. Baik, sekarang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita habiskan yang sisa dari pembahasan yang beliau karang di sini ya. Ustaz Firanda Dirja hafizallahu taala. Yang keenam beliau sebutkan adalah di antara amalan yang dapat mendatangkan doa kebaikan dari malaikat, yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya, wa ahlas samawati wal aradin, dan juga para penghuni langit dan bumi, hatta namlah, sampai-sampai semut, fi juhriha, yang ada di dalam tempat tinggalnya, wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair, sampai-sampai juga ikan-ikan yang ada di dasar lautan itu akan mendoakan atau bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Ini salah satu di antara keutamaan yang didapatkan dari orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dan
perlu kita ketahui bahwasanya mengajarkan kebaikan di sini tidak terbatas tatkala seseorang menjadi ustadz. Ya, jadi jangan dibatasi. Terserah mau dia pegawai, mau dia ustadz, mau dia pebalap, mau dia dokter, mau dia insinyur, mau dia arsitek dan lain seterusnya. Selagi dia mengajarkan kebaikan, niscaya doa akan dia dapatkan dari malaikat. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ini penting bagi kita semua bahwasanya betapa bermanfaatnya ya ilmu. Baik itu ilmu dunia atau ilmu akhirat. Ya, dua-duanya selagi itu menularkan kebaikan, maka sejatinya orang yang mengajarkan kebaikan tersebut akan mendapatkan doa kebaikan pula dari malaikat. Namun bukan hanya dari malaikat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Sampai-sampai semut yang ada di dalam rongga-rongga tempat tinggalnya, dan sampai-sampai ikan-ikan yang ada di dasaran lautan itu mendoakan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan atau ilmu. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapapun kita, enggak perlu nunggu jadi ustadz, enggak perlu menjadi orang yang begini dan begitu. Selagi itu kebaikan dan bisa menimbulkan manfaat, sebarkan, ajarkan. Jangan disimpan, jangan pelit-pelit, jangan hitung-hitungan. Ya, karena sejatinya tatkala kita sedang mengajarkan kebaikan, baik itu kepada orang terdekat kita seperti istri, anak, keluarga, ataupun kepada orang-orang terjauh, ya, tetangga, atasan, bawahan, teman-teman dan lain seterusnya. Selagi kebaikan itu kita sebarkan, niscaya kita akan mendapatkan doa dari Allah, bukan doa dari Allah. Allah tidak berdoa. Maksudnya pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa dari malaikat, dan juga doa dari makhluk-makhluk yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Sampai-sampai semut, sampai-sampai ikan pun ikut mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maka misalnya ada di antara antum yang menjadi pengusaha, sebarkan ilmu tentang berusaha. Atau ada di antara antum yang sedang menjadi orang-orang digital marketing, sebarkan ilmu tentang digital marketing selagi itu bermanfaat. Misal ada orang-orang yang mengajarkan ini dan itu, yang selagi itu bermanfaat dan tidak mengandung kemaksiatan, ajarkan. Karena sejatinya kebaikan akan kita dapatkan pula tatkala kita mengajarkan orang lain kebaikan, khususnya ilmu tentang agama. Ya, misal ada keluarga kita nggak sholat, ajarin mereka bahwasanya sholat itu wajib, yang ninggalin sholat bakalan seperti ini. Kalau orang mengerjakan sholat akan mendapatkan pahala seperti ini. Puasa, ajarkan puasa. Puasa itu wajib, puasa itu rukun Islam dan lain seterusnya. Ajarkan kepada mereka. Ya, nggak perlu jauh-jauh dulu. Keluarga kita dulu kita cek, apakah mereka semua menunaikan sholat? Apakah mereka semua berpuasa? Apakah mereka sudah datang zakatnya dan lain seterusnya. Selagi itu yang kita lakukan, niscaya kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Baik, yang ketujuh, di antara amalan yang dapat mendatangkan doa kebaikan dari para malaikat, yaitu menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit. Nah, ini sangat disayangkan, sedikit di antara kita yang punya kesadaran, ya. Empati atau simpati, Pak? Hah? Empati atau simpati? Tatkala ada saudara kita lagi sakit terus kita jenguk dia, itu simpati atau empati? Hah? Ana nggak tahu, kasih tahu makanya. Ana belajar dari antum. Simpati atau empati itu? Hah? Dua-duanya berarti ya? Oh ya udah, bersimpati kita dan berempati kita berarti. Ya, harus. Ya, soalnya kebanyakan kita enggak. Ada tahu temannya sakit, syafakallah. Jenguk. Jangan syafakallah. Segrup kemana-mana main bareng, jalan-jalan bareng, giliran sakit nggak dijenguk. Syafakallah akhi, sabar ye. Nggak kayak gitu harusnya. Kalau bisa kita jenguk, jenguk. Kalau memang tidak bisa dijenguk, doakan yang terbaik. Ya. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan."
tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang sakit lainnya di waktu pagi illa shalla alaihi sab'una alf malakin, melainkan akan ada 70.000 malaikat yang senantiasa bersolawat atau mendoakan dirinya sampai waktu sore tiba, hatta yumsi. Wa in adahu ashiyatan, dan apabila dia menjenguk saudaranya tadi di waktu sore, illa shalla alaihi sab'una alf malakin hatta yusbih, melainkan 70.000 malaikat tadi juga akan mendoakan dirinya sampai waktu pagi tiba. Kita semua harus tahu Pak, bahwasanya jumlah malaikat itu banyak. Namun di riwayat ini Rasulullah SAW sebutkan ada 70.000 yang mendoakan kita kalau kita menjenguk saudara kita, baik itu di waktu pagi atau di waktu sore. Maka setelah ini Pak, harapannya kalau ada sahib kita sakit, siapapun itu yang kita kenal, usahakan kita jenguk. Supaya apa? Supaya kita dapat doa dari malaikat sebanyak berapa? 70.000, bukan satu Pak. Dan kita harus tahu juga doa malaikat itu diijabah atau tidak? Pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi tuh temannya sakit, syafakallah, semoga Allah sembuhkan antum. Doang. Padahal bisa dijenguk, padahal bisa disamperin. Tapi ingat, kalau menjenguk itu ada adabnya. Ya, kalau memang nggak boleh diganggu atau dia lagi nggak mau diganggu, jangan didatengin, ngotot. Nggak mau, akhi, aku aneh pengen dapetin 70.000 malaikat doain ente dan sebagainya. Enggak, jangan. Ya, perhatikan adabnya, izin dan lain seterusnya. Baik, dengan demikian kita akan mendapatkan doa kebaikan pula dari malaikat. Nah, ini adalah salah satu di antara keutamaan bagi orang-orang yang menjenguk orang sakit. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man ada maridhan, barang siapa di antara kalian menjenguk orang sakit, au zara akhan lahu, atau mengunjungi saudaranya yang lain, fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua, menjenguk orang sakit atau berkunjung ziarah, bertamu, berziarah kepada temannya, saudaranya sendiri. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia bos saya jenguk, nanti naik gaji dan lain seterusnya. Ada embel-embel dunianya, enggak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, murni. Ya, kata Nabi SAW melanjutkan, nadahu munadin, maka akan ada malaikat yang mengatakan, antibta, sesungguhnya engkau adalah orang yang baik, wa taba mamsyak, dan perjalananmu pun juga baik, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan tempat nanti di surga. Lihat, luar biasa pahalanya Pak, ketika kita mengunjungi orang sakit atau berziarah ke tempat saudara kita lillahi ta'ala. Malaikat mengatakan, engkau orang baik, perjalananmu pun juga baik, dan engkau pasti akan mendapatkan tempat duduk di surga kelak. Iya. Maka nggak ada alasan lagi nih setelah ini kita malas berziarah ke tempat teman-teman kita misalnya, lillahi ta'ala, dalam rangka mendakwahi atau dalam rangka silaturahim dan lain seterusnya, kebaikan, atau mengunjungi saudara kita yang sakit, ya. Maka akan kita dapatkan doa dari malaikat berupa kebaikan, perjalanan kita pun juga diberkahi, dan juga akan mendapatkan jaminan tempat duduk di surga nantinya. Ya, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, berusaha kita mengamalkan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-8 di antara amalan yang dapat mendatangkan doa kebaikan dari malaikat, yaitu mendoakan saudara bi dhahril ghaib, atau tanpa sepengetahuannya. Mendoakan saudara kita tapi dia nggak tahu kalau kita sedang mendoakan dia. Ini malaikat akan mendoakan kebaikan pula untuk kita, ya. Karena kata Nabi SAW, inna da'watal muslim mustajabatun, sesungguhnya doa seorang muslim itu mustajabah, li akhihi bi dhahril ghaib, untuk kalau dia mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib,
Kalau dia ada seorang muslim mendoakan muslim yang dan dia saudaranya atau temannya atau kenalannya, ya. Namun dia orang ini mendoakan temannya tadi tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ya. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Sesungguhnya di atas kepalanya nanti akan ada malaikat yang sudah Allah tugaskan. Kullama da'a li akhihi bi dhahril ghaib atau bi khairin atau bi khairin, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuannya, maka malaikat tadi akan mengatakan amin walaka bimithlin. Amin, semoga untukmu yang serupa juga. Contoh Pak, diantaranya di sini beliau sebutkan, di antara cara kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, misal kita ingin haji, tapi sampai sekarang duit nggak ada, sampai sekarang kemampuan nggak dapat, kita doain sohib kita, kita bilang di tengah malam setelah sholat tahajud atau di antara adzan dan iqamah atau tatkala hujan turun ataupun di waktu sore di petang Jumat ataupun tatkala kita sedang safar atau tatkala kita sedang sakit atau tatkala sedang sujud dan lain seterusnya, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan si fulan teman saya bisa pergi haji. Ada kita yang seperti itu Pak? Sedikit yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui saudaranya tersebut. Di sini disebutkan oleh para ulama, kalau memang engkau ingin mendapatkan sesuatu, maka doakan saudaramu kebaikan yang ingin engkau dapatkan pula. Ya, karena sejatinya tatkala kita mendoakan orang lain atau teman kita ataupun siapapun itu bi dhahril ghaib tanpa sepengetahuan dia, niscaya malaikat akan mengatakan amin walaka bimithlin. Amin dan untukmu yang serupa. Ya, maka kalau kita ingin sesuatu, misal kita pengen haji, kita doain, ya Allah semoga fulan bisa pergi haji. Amin kata malaikat. Semoga ente juga pergi haji kata malaikat, ya. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan pelit-pelit doa sendiri-sendiri. Jangan doain istri, doain anak, doain tante, bibi, paman, kakek, nenek, ayah, ibu, apalagi teman-teman nih yang sering kita bekerja bareng, kemana-mana bareng, sohiban dan lain seterusnya. Doain mereka bi dhahril ghaib. Gak perlu kita kasih tahu, ya. Tapi di suatu waktu memang gak apa-apa dikasih tahu. Misal ada orang pergi umroh, titip doa, doain aneh, mudah-mudahan nanti aneh bisa begini-begini. Itu kan gak bi dhahril ghaib. Nah, itu gak masalah. Tapi kalau misalnya mau yang lebih baik adalah mendoakan dia tanpa sepengetahuan dirinya, ya. Terkadang ada teman kita yang akhlaknya nggak baik, nggak bagus dan sebagainya. Kita doain dia. Ya Allah, jadikanlah fulan akhlaknya baik, mulutnya nggak ceplas-ceplos, nggak ngedabru saja, nggak difilter mulutnya. Doain mereka, ya, supaya betul-betul bagus nanti kita bermuamalah dengan dia, ya. Ya namanya manusia pasti ada kesalahannya dan kita doakan kebaikan untuk mereka. Niscaya kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Baik. Ini yang ke-8, ya. Yang ke-9 jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah di antara amalan yang dapat menjadikan kita didoakan kebaikan oleh para malaikat, yaitu dengan semangat ketika bersahur. Semangat ketika bersahur. Karena kata Nabi SAW, as-sahuru akluhu barakah. Sesungguhnya makanan sahur itu, ketika kita memakannya itu berkah. Fala tada'uhu, maka jangan kalian tinggalkan makan sahur. Ya, ketika kita mau puasa, misal puasa Senin Kemis, puasa Ramadan, puasa apapun itu, usahakan makan. Ya, walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma. Meskipun kalian cuman sahur, cuman bermodalkan air putih doang, seteguk air. Yang penting sahur, yang penting makan sahur, ya. Fa inna Allah azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna alal mutasahhirin, bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur, ya. Jadi jangan ketika kita sahur, udah Anda nggak usah sahur, yang penting ini insya Allah kuat. Jangan insya Allah kuat, kita cari berkahnya di makan sahur itu. Ya, karena di situ ada keberkahan, dan di antara keberkahannya juga adalah Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang sahur dan malaikat mendoakan orang yang sahur. Ya. Ya.
Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini beliau sebutkan poin penting juga. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya termasuk di dalam golongan tersebut adalah orang-orang yang membantu dalam bersahur. Ya, kebanyakan kita kan fokusnya beliin orang bukaan doang. Tapi sedikit yang sadar bahwasanya ada pahala juga tatkala kita berusaha untuk menyediakan orang agar bisa sahur, makan sahur, ya. Nah, ini juga masuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang berusaha untuk mengumpulkan hartanya, kemudian dia berikan kepada orang-orang untuk bisa dimakan sahur, maka ini juga termasuk hitungan dari orang-orang yang mutasahirin, orang-orang yang sahur. Didoakan, dipuji oleh Allah dan didoakan oleh para malaikatnya. Baik. Yang selanjutnya dan yang terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendengar suara ayam berkokok di waktu pagi. Ataupun tatkala ayam berkokok aja, ya. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum siyaha ad-dika," apabila kalian mendengar kokokan suara kukuruyuk dari ayam, fas'alullaha min fadli, maka berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaha ra'at malakan, karena sesungguhnya ayam tadi yang berkokok itu sedang melihat malaikat. Ya, sesungguhnya ayam tadi itu sedang melihat malaikat. Jadi ingat Pak, tatkala ada dengar ayam berkokok, doa. Ya, jangan malah diejek, kuk gitu ya. Astagfirullah. Enggak kayak gitu. Doa kita kalau mendengar ayam berkokok, ya. Di sini beliau menyebutkan perkataan dari Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala, kana sababu fihi raja'at ta'minil malaikati ala du'aihi wa istighfarihim lahu wa syahadatihim lahu bitadarru'i wal ikhlas. Sebab kita diperintahkan untuk berdoa ketika ayam berkokok atau ketika ayam sedang melihat malaikat adalah berharap agar malaikat mengaminkan doa kita, memohonkan ampunan kepada kita juga, dan memberikan kesaksian kekhusyuan dan keikhlasan bagi orang-orang yang berdoa saat itu. Nah, ini sunnah yang banyak orang-orang tidak tahu, yaitu ketika ada ayam berkokok kita berdoa. Doa apapun itu, terserah. Iya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini adalah 10 diantara sekian banyak amalan-amalan yang dapat mendatangkan kebaikan atau doa kebaikan dari malaikat-malaikat Allahu Azza wa Jalla. Namun perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya malaikat tidak hanya mendoakan kebaikan, ada juga nantinya mendoakan keburukan. Insyaallah pembahasan tentang amalan yang dapat mendatangkan doa keburukan dari malaikat akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat khususnya kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah yang mendengarkan. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Kurang lebihnya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah senantiasa memuji kita di kalangan para malaikat-malaikat dan juga hamba-hambanya, dan juga semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk para malaikat agar mereka mendoakan kita semua. Dengan demikian Allah akan masukkan kita ke dalam surganya dan kita diampuni dosa-dosanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.